Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan UNICEF menggelar sosialisasi dan pembentukan Pokja Media kampanye malaria dalam upaya mendukung eliminasi penyebaran kasus malaria yang dinilai saat ini Mimika menduduki peringkat pertama di Papua dengan kasus pada tahun 2019 mencapai 82.192 kasus malaria. Dijelaskan PLT Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra, peran media menjadi penting dalam melakukan kampanye malaria dengan membangun opini serta wawasan masyarakat terkait penyakit malaria untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan sedini mungkin bagi keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Dalam penerapannya bersama Dinas Kominfo Kabupaten Mimika, media akan bersama-sama melakukan kampanye malaria yang tentunya juga akan didukung oleh elemen organisasi keagamaan, kemasyarakatan, serta kepemudaan di Kabupaten Mimika, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, KNPI Kabupaten Mimika, dan OPD terkait lainnya. Kami hari ini harus melakukan juga mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk bisa kembali ke fasilitas kesehatan. Tidak boleh kita terbuai dalam COVID. Jadi pelayanan esensial, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lingkungan, kemudian pengendalian penyakit menular, dan juga pelayanan promosi dan preventif ini harus tetap berjalan. Memang masa new normal membuat kami, terutama untuk sektor kesehatan, tetap harus mengkawal selain pelayanan esensial, tetapi dalam konteks new normal ini protokol kesehatan harus dilakukan. COVID menjadi menarik sebenarnya sama dengan malaria. Kita di wilayah endemis ini, kalau kita survei serologi malaria, kemungkinan kita akan positif, meskipun tanpa tanda dan gejala. Sama juga dengan COVID fakta hari ini. Malaria disebabkan oleh parasit, COVID disebabkan oleh virus. Daya ledak virus yang membedakan dengan malaria. Malaria masa inkubasinya 7 hari. Kalau COVID 14 hari. COVID dengan orang tetap tinggal di rumah menjaga stamina tubuh sudah sehat. Hari ini banyak yang orang positif justru tidak menimbulkan gejala. Inilah yang berkontroversi dengan bagaimana pelacakan kasus atau penetapan suatu kasus. Tapi malaria menjadi penyakit terbanyak. Di antara 100 orang pasti ada 50 orang yang positif malaria. Jadi separuh populasi itu malaria. Mungkin orang hanya berpikir, tidak ada tanda, tidak ada mati dan segala macamnya. Tapi ada kerugian akibat ekonomi. Ada indikator pembangunan yang tidak tercapai. Malaria ini kan sakit kuno itu. Mas jalan dari zamannya Bung Karno sampai hari ini Bung Karno sudah jadi tanah, malaria kita tidak selesai. Pertanyaan yang sama, kenapa malaria tinggi? Gambaran yang ada tadi disampaikan oleh teman-teman ini, itu menunjukkan kesuksesan bagaimana mencari kasus. Tapi pertanyaan terbesar kita di Timika, kenapa sih tidak turun? Isu strategi akan kami mulai berdasarkan hasil fokus grup diskusi kami, yaitu menjaga kepatuhan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari 100 kasus malaria yang ada di Timika, 69-70% karena relapse atau kambuh. Jadi artinya malaria yang pure baru adalah 30% atau 30 orang. Dan ini terjadinya dalam 1 dekade, dalam 10 tahun terakhir. Inilah sebabnya kenapa malaria tetap tidak pernah turun. Nah, standar nasional untuk mencapai eliminasi malaria yaitu kurang dari 1. Jadi 1 kasus per 1000 penduduk itu baru dibilang eliminasi. Jadi strategi komunikasi akan kami bangun dan pemberian informasi secara masif kepada warga masyarakat adalah media. Kemudian siapa lagi akan kami mau libatkan, yaitu FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Siapa lagi? Kami pikir salah satu hal yang strategis adalah KNPI. Kenapa KNPI? Karena kalau kita lihat data kasus yang paling banyak adalah pemuda, kelompok usia produktif. Kami Pokja Media siap eliminasi malaria. Tim Liputan Papua MC TV.